Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara atau sedikit membahas tentang beberapa soal tentang pencernaan. Ini Ustadz ambilkan dari buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Ya, jadi kelas 8 K13 revisi 2017 bab pencernaan. Silakan teman-teman bagi yang di rumah ada buku ini bisa dicek. Gitu ya, bisa dicek. Kita diskusi bareng-bareng. Pertanyaan pertama, bahan makanan yang konsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah besar bahan. Nah, nutrisi dalam pencernaan itu ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar, ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar, kemudian ada yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Nah, yang dalam jumlah besar itu salah satunya adalah karbohidrat, kemudian ada protein. Karbohidrat adalah untuk tenaga, protein ada untuk pembangun, kemudian air. Ini adalah nantinya akan digunakan untuk pelarut gitu ya, pencair darah dan yang lainnya, penjaga suhu, kemudian tempat melarutkan beberapa larutan. Kemudian untuk yang kecil itu ada vitamin, kemudian mineral. Nah, kira-kira nih dari A, B, C, dan D itu yang mana yang paling tepat? Yang A misal vitamin dan air. Kemudian yang B air dan mineral, protein dan mineral, karbohidrat dan protein. Yang paling tepat adalah D, gitu ya. Karena yang A adalah vitamin ini dibutuhkan dalam dalam jumlah yang kecil, kemudian yang B mineral dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, kemudian C dibutuhkan dalam jumlah kecil mineral juga. Ya, kita lanjut. Ketika melakukan uji coba makanan dengan bioret, tampak muncul warna ungu pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan apa? Ya, oke, seperti kita ketahui, pengujian makanan, kandungan makanan secara lebih simpel itu digunakan beberapa larutan, ada bioret, ada glukol dan yang lainnya. Nah, ini sudah kita sediakan tabel uji makanan dan reagennya, gitu ya. Kalau kita ingin menguji karbohidrat atau amilum, maka digunakan glukol. Nah, nanti hasilnya adalah akan berwarna biru kehitaman. Kemudian kalau kita ingin menguji coba protein ini digunakanlah bioret. Nah, hasil dari itu akan berwarna ungu. Kemudian kalau kita ingin menguji glukosa, maka kita gunakan Benedict, kemudian nanti dilakukan pembakaran, nanti maka hasilnya adalah akan berwarna orange seperti merah bata gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah lemak, nanti tinggal kita sentuhkan pada kertas berwarna abu-abu. Jika kertas itu menjadi buram, maka itu menandakan terdapat lemak. Nah, kita lihat nih pada pilihannya. A, makanan mengandung lemak. Oh, tidak. Lemak itu kalau ini nanti ada transparan. B, makanan mengandung protein. Bagaimana? Betul ya. Jadi protein diuji menggunakan bioret, gitu ya. Protein diuji menggunakan bioret, maka hasilnya adalah berwarna ungu. Ya. Ini juga yang digunakan untuk menguji misalkan menguji tinja atau apa gitu ya. Jika dia kok berwarna ungu, maka itu menandakan adanya kelainan di dalam tubuh pasien. Gitu. Apalagi kalau sampai di kencingnya itu mengandung protein. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Kita lanjutkan. Ketika Siti membeli makan di warung, penjualnya membungkus makanan dengan menggunakan kertas. Nah, ternyata pada kertas nampak noda yang membuat kertas terlihat transparan. Hal ini terjadi kenapa? Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi gitu ya. Karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas tidak. Karbohidrat itu nanti akan menyebabkan berwarna biru kehitaman. Lemak. Nah, lemak dalam makanan terus mengubah sifat kertas. Nah, ini dia. Seperti soal sebelumnya gitu ya, lemak itu menyebabkan kertas menjadi transparan gitu ya. Nah, ini jika teman-teman nanti kok mendapatkan itu gitu ya, pada kertas itu kok
menjadi transparan, gitu ya, maka teman-teman cukup berhati-hati jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Karena apa? Karena ini lemak ini, apalagi lemak jenuh, itu tidak terlalu baik untuk tubuh. Jadi lemak itu kan ada dua ya, ada lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bicarakan lebih dalam lagi. Kita lanjutkan soal. Seorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat. Karena gitu ya. Nah, ini nasi ya. Nasi. Ada apa saja di dalam nasi? Gitu ya. Dalam jumlah banyak nasi akan merusak sistem pencernaan. Seseorang ini tidak makan terlalu banyak, hanya saja makannya hanya nasi. Maka poin A tidak. B. Nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh. Nah, nasi itu adalah kandungan utamanya adalah karbohidrat atau amilum. Itu kenapa saat kita makan kita butuh lauk. Nah, di lauk ini kandungannya ada cukup banyak, ada protein. Misalkan daging, kemudian ikan gitu ya. Kemudian ada serat, misalkan ini adalah sayur gitu ya. Kemudian beberapa agar-agar, rumput laut, ini adalah kita dapatkan serat. Kemudian protein, kemudian vitamin. Nah, vitamin kita dapatkan dari kacang, kemudian kita dapatkan dari sayur, dari buah-buahan. Ini protein ini juga sumbernya dari kacang. Nah, ini adalah beberapa, maka yang paling tepat di sini adalah nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh. Gitu ya. Hanya mengandung sebagian besar adalah karbohidrat. Jika benar memasaknya, maka kandungan selain karbohidrat ada juga vitamin B, vitamin B1, B12 dan yang lainnya. Hanya saja kalau kita melihat sekarang ya kebanyakan karena nyucinya terlalu bersih, padahal kandungan vitamin B itu kebanyakan berada di karaknya ya, di bagian agak luar, bukan di kulitnya ya, namun di bagian kerak. Oke, kita lanjut. Pada saat masa pertumbuhan, seorang anak mendapat asupan bahan makanan yang banyak mengandung. Nah, ini hidup manusia itu seperti grafik seperti ini, gitu ya. Ini adalah masa pertumbuhan, ini adalah masa kejayaan, masa paling prima, kemudian ini adalah masa penurunan, degradasi. Ya. Ini adalah anak-anak, kemudian remaja, kemudian pemuda awal. Ini adalah pemuda akhir, kemudian dewasa. Ini ada tua. Umurnya gimana? Umurnya ini adalah antara 0 ini sampai sekitar umur ya mungkin maksimalnya adalah tumbuhan itu ada sekitar 20-an gitu ya. Kemudian di sini adalah 20-25 masih tumbuh sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian sudah 26 itu sudah mulai masuk masa puncak nanti hingga sekitar 40 tahun. Nah, dari 40 tahun ini sudah akan mulai mengalami penurunan. Ya, mulai badan kadang-kadang agak ada pegel-pegelnya, kemudian kehujanan dikit sudah mulai dingin, beberapa sendi-sendinya sudah mulai agak-agak mudah kesleo, ya itu adalah tanda-tanda dari penurunan, gitu ya. Maka saat pertumbuhan ini dibutuhkan apa, gitu ya? Pada saat pertumbuhan dibutuhkan zat pembangun, apa itu? Protein. Lanjut. Saat berpuasa, kadar gula dalam darah menjadi lemah. Maka makanan yang paling cocok untuk segera memulihkan kondisi tubuh itu apa? Gitu ya. Nah, ada beberapa. Kita mulai ya. Daging ini banyak mengandung protein, kemudian serat. Putih telur ini dia banyak mengandung gula. Namun gulanya agak kompleks. Kayak gula kompleks. Artinya apa gula kompleks? Gula yang tidak terlalu mudah untuk dicerna, akan butuh pencernaan dan pemecahan agar tubuh bisa
mencerna. Kemudian C, air gula. Nah, ini air gula. Oke, sebentar. Apakah D itu lebih atau tidak? D, kuning telur. Nah, kuning telur kebanyakan justru mengandung protein. Maka yang paling tepat itu adalah air gula. Apalagi paling tepat lagi adalah air gula merah, gula Jawa. Ya. Ini kenapa teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu menyarankan kita untuk berbuka menggunakan yang manis. Manis agar apa? Agar tubuh segera mendapatkan asupan energi secara cepat, agar tubuh bisa segera siap untuk beraktivitas kembali. Kalau dalam Islam yang berpuasa, maka setelah berbuka itu akan segera melaksanakan sholat tarawih agar tarawihnya tidak ngantuk, gitu ya, tidak ngantuk, tidak kelaparan, tidak lemah lungsai, gitu ya. Maka perbanyaklah untuk dengan yang manis, namun jangan sampai kebanyakan. Ukurannya gimana? 1 hari cukup. Kalau puasa mungkin di akhir-akhir itu cukup 1 sampai 1,5 sendok. Gitu.